Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai sebuah pembahasan, yaitu tahapan pertumbuhan perkembangan dan kebutuhan anak. Nah, pada judul di atas, di sini terdapat 3 poin penting yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu satu mengenai pertumbuhan, lalu kedua perkembangan, lalu yang ketiga yang terakhir adalah kebutuhan. Membahas mengenai poin pertama yaitu pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat yang di dalamnya ada gram, pound dan sebagainya. Lalu ukuran panjang yang bisa diukur dalam sentimeter ataupun inci, lalu umur tulang dan keseimbangan metabolik di sini yaitu berupa retensi kalsium dan nitrogen di dalam tubuh. Lalu poin kedua yaitu perkembangan. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dan proses pematangan. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu kebutuhan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus didapat oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Di sini kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan juga subjeknya. Ya, itulah rangkaian singkat apa saja yang akan dibahas pada presentasi dalam video kali ini. Sebelum masuk pada pembahasan inti, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Devina Friska Nurisa, lalu yang kedua ada Nasla Adina Isidin, lalu yang ketiga ada saya sendiri selaku moderator yaitu Sandy Adrian Andono, lalu yang keempat ada Gian Permata Alam Saputri, lalu yang terakhir ada Laila Nursofa. Pada pembahasan inti kali ini akan dibagi menjadi beberapa poin atau beberapa materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu materi pertama mengenai perkembangan otak anak yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Mbak Laila. Lalu adapun materi mengenai perbedaan individual dan jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar atau SD yang akan disampaikan oleh Mbak Laila juga. Lalu materi selanjutnya membahas mengenai perkembangan anak usia sekolah menengah atau SMP yang akan dibawakan oleh Mbak Devina. Lalu di sini pada materi kali ini selanjutnya kami akan membahas mengenai apa itu perkembangan fisik yang akan disampaikan oleh Mbak Nasla, yang juga akan membahas mengenai perbedaan individual dan kebutuhan anak usia sekolah menengah. Lalu pada pembahasan terakhir yang akan disampaikan oleh Mbak Gian akan membahas mengenai materi yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yaitulah beberapa materi yang akan disampaikan oleh kami selaku kelompok 2 pada video kali ini. Ya, langsung saja masuk pada pembahasan pertama atau materi pertama di sini, yaitu membahas mengenai perkembangan otak anak. Otak pada suatu individu terbentuk sejak individu itu sendiri terbentuk. Tepatnya adalah di saat embrio manusia yang berada di dalam kandungan terbentuk. Nah, sebagaimana yang kita tahu pada saat kita di dalam kandungan ibu, pada saat mungkin usia kelahiran masih awal atau usia kehamilan awal, dimana kita saat itu menjadi embrio, di situ otak atau sel otak itu mulai terbentuk pada diri kita. Jadi pada awal pun sel-sel otak itu sudah terbentuk di saat kita masih di dalam kandungan seorang ibu. Selaku atau sejalannya usia janin pada ibu, sel otak di dalam diri kita itu juga akan ikut terbentuk seiring dengan bertambahnya usia janin yang ada di kandungan seorang ibu. Hingga seorang bayi itu lahir sampai dengan dewasa, otak akan terus berkembang seiring juga dengan bertambahnya umur. Nah, untuk
lebih detailnya atau lebih jelasnya bagaimana otak itu berkembang, lalu faktor apa saja yang akan mempengaruhi perkembangan otak pada anak, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan otak anak. Pertama, pada anak usia 2-6 bulan, yaitu perkembangan otak anak berkembang karena adanya sebuah pengalaman dan relasi yang dialami oleh anak tersebut di setiap harinya. Kedua, perkembangan otak anak usia 6-9 bulan. Pada usia ini, otak anak dapat membentuk sambungan antara apa yang mereka lihat, mereka dengar, rasakan, dan mereka cecak. Kesempatan pembelajaran untuk perkembangan awal bisa dihadirkan anak lewat interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga. Ketiga, perkembangan otak anak usia 3 tahun. Nah, pada usia ini, otak anak memiliki sekitar 1000 triliun sambungan otak atau biasa disebut dengan sinaps. Kemudian yang terakhir, perkembangan otak anak usia 3-5 tahun. Nah, pada usia ini anak mulai sekolah. Perkembangan otak anak dibangun berdasarkan fondasi yang sudah cukup kuat yang terbentuk pada 5 tahun pertama. Nah, materi selanjutnya yaitu ada perbedaan individual dan jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar atau SD. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan individual anak usia SD. Perbedaan individual seorang anak akan terjadi pada setiap aspek perkembangan anak itu sendiri. Aspek perkembangan tersebut diantaranya ada 4 aspek, yaitu perkembangan fisik, intelektual, moral, maupun aspek kemampuan. Pada aspek perkembangan fisik, jelas terlihat dari berbagai bentuk, perbedaan bentuk, berat, dan tinggi badan anak tersebut. Perbedaan pada aspek intelektual dapat dilihat sejalan dengan tahapan usia. Kemampuan anak cenderung meningkat. Namun karena pengaruh berbagai faktor kemampuan, di antara anak-anak tersebut bisa berbeda. Contohnya, anak A pada usia 7 tahun sudah bisa membuat suatu karangan yang bersifat aplikasi dari suatu konsep. Tetapi, anak B pada usia yang sama belum bisa melakukan hal yang dilakukan oleh anak A. Jadi, masing-masing anak memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Perbedaan selanjutnya adalah pada perbedaan moral. Menurut Piaget, pandangan moralitas anak berkembang melalui 2 tahap utama, yaitu tahap hambatan moralitas dan moralitas kerjasama. Kemudian menurut Kohlberg, perkembangan moralitas terdapat 3 tingkatan, yaitu prakonvensional morality, konvensional morality, dan postkonvensional morality. Perbedaan yang terakhir adalah perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan seorang anak bisa mencakup perbedaan dalam cara berkomunikasi, bersosialisasi, atau perbedaan pada kemampuan kognitif. Faktor yang menonjol dalam membentuk kemampuan kognitif adalah faktor pembentukan lingkungan alamiah dan buatan. Baik, materi akan saya lanjutkan ya. Di sini ada jenis-jenis kebutuhan anak usia SD atau sekolah dasar. Nah, di sini kebutuhan itu lebih mengacu pada keadaan di mana seseorang ini terdorong untuk melakukan sesuatu karena adanya kekurangan pada jaringan-jaringan di dalam dirinya. Nah, di sini banyak ahli yang melakukan penggolongan ya terhadap aspek-aspek kebutuhan. Nah, di sini diantaranya seperti Cole and Bruce yang membagi kebutuhan ini menjadi 2 golongan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kemudian yang kedua ada kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan manusia seperti oksigen, air, makanan, dan lain-lain. Nah, sedangkan kebutuhan psikologis di sini merupakan kebutuhan ya yang dapat memberikan perasaan bahagia, senang, sejahtera di dalam hidupnya. Nah, selain menurut Cole and Bruce tadi, di sini juga ada nih pendapat ahli yang bernama Lindgren, yaitu pada tahun 1980. Nah, menurut Lindgren ini ada 4
empat tingkatan dalam kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan jasmaniah, kemudian yang kedua ada perhatian dan kasih sayang, kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk memiliki, kemudian yang keempat ada aktualisasi diri. Nah, lanjut di sini ada perkembangan anak usia sekolah menengah atau usia SMP ya. Nah, di sini ada perkembangan fisik, perkembangan intelektual, ada perkembangan pemikiran sosial dan moralitas. Nah, perkembangan fisik ini ditandai dengan adanya perubahan bentuk, berat, tinggi badan. Jadi perkembangan fisik ini perkembangan yang dapat dilihat dan dapat diukur. Nah, selain itu perkembangan fisik pada usia ini ditandai dengan munculnya ciri-ciri pertumbuhan kelamin primer ataupun kelamin sekunder. Kemudian yang kedua ada perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual di siswa SMP ini ditandai dengan kemampuan berpikir secara formal operasional. Nah, selain itu kemampuan mengingat dan memproses sebuah informasi di sini ini cukup berkembang ya pada usia SMP atau pada usia ini. Nah, kemudian yang ketiga ada perkembangan pemikiran sosial dan moralitas. Nah, di sini perkembangan ini tuh nampak pada sikap berkurangnya egosentrisme. Nah, selain itu, biasanya siswa SMP atau siswa SMU ini juga telah mempunyai pemikiran politik dan keyakinan yang lebih rasional. Perbedaan individual dan kebutuhan anak usia sekolah menengah. Secara garis besar, perbedaan individu dikategorikan menjadi dua, yaitu perbedaan secara fisik dan psikis. Perbedaan secara psikis meliputi perbedaan dalam tingkat intelektualitas, kepribadian, minat, sikap, dan kebiasaan belajar. Dalam pandangan lain, perbedaan individual siswa sekolah menengah dibedakan berdasarkan perbedaan dalam kemampuan potensial dan kemampuan nyata. Nah, kemampuan nyata dapat disebut sebagai prestasi belajar. Indikator perilaku intelijen menurut Witherington antara lain, yang pertama, kemudahan dalam menggunakan bilangan. Yang kedua, efisiensi dalam berbahasa. Yang ketiga, kecepatan dalam pengamatan. Yang keempat, kemudahan dalam mengingat. Yang kelima, kemudahan dalam memahami hubungan. Dan yang terakhir, yaitu imajinasi. Kemudian untuk intelijensi, kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa muda terus berkembang lebih meluas atau komprehensif dan mendalam. Perkembangan ini tergantung pada pengetahuan dan informasi yang dikuasai. Semakin tinggi dan luas ilmu pengetahuan, informasi yang dimiliki, semakin tinggi pula kualitas kemampuan berpikir.
Baik, setelah kita lihat video 30 detik yang kelompok kami sajikan, kita bisa dapat menyimpulkan karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah. Perkembangan fisik pada siswa sekolah menengah ditandai dengan adanya perubahan bentuk, berat, dan tinggi badan. Selain hal itu, perkembangan fisik pada usia ini ditandai pula dengan munculnya ciri-ciri pertumbuhan kelamin primer dan sekunder. Kemudian ada hormon testosteron dan estrogen juga turut mempengaruhi perkembangan fisik. Ya, poin selanjutnya yaitu perkembangan intelektual siswa SMP ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir formal operasional. Selain itu, kemampuan mengingat dan memproses informasi cukup kuat berkembang pada usia ini. Kemudian perkembangan pemikiran sosial dan moralitas nampak pada sikap berkurangnya egosentrisme siswa SMP dan SMU. Yang mana pemikiran politik dan keyakinan lebih rasional. Nah, kita sampai di materi terakhir yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan bagi anak usia sekolah dasar atau SD. Biasanya anak-anak usia sekolah dasar ini mereka lagi senang-senangnya untuk bermain, belajar di dalam kelompok, terjun langsung ataupun praktik dalam sebuah pembelajaran. Untuk itu seorang guru ini hendaknya mampu mengembangkan pembelajaran yang terdapat unsur permainan agar siswa ini lebih interest gitu ya. Apalagi siswa-siswa SD pasti akan lebih tertarik jika terdapat games-games yang menyenangkan dalam sebuah pembelajaran. Nah, adanya perkembangan tersebut tentu menuntut seorang guru untuk dapat menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik, lalu juga melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa ini dapat bergaul dan bekerja dengan teman sebayanya sehingga kepribadian sosialnya ini dapat berkembang. Lalu juga guru dituntut untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret ataupun langsung dalam membangun sebuah konsep. Guru juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran ini. Pembelajaran tersebut juga dapat mengandung nilai-nilai sehingga siswa ini mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Oke, kita masuk ke dalam poin yang kedua yaitu pendidikan bagi anak sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Karakteristik yang sering muncul diantaranya yaitu adanya kurang keseimbangan proporsi tinggi ataupun berat badan. Lalu juga mulai tumbuhnya ciri-ciri sekunder. Pasti teman-teman juga pernah mengalami ciri-ciri sekunder ya. Lalu adanya keinginan antara menyendiri, keinginan untuk bergaul dengan banyak orang, dan keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Pasti kita juga pernah merasakan merasa bisa gitu ya, hidup mandiri, merasa mungkin apa yang kita lakukan itu benar tanpa perlu mempertimbangkan ataupun mendengarkan nasihat dari orang tua. Lalu juga senang membandingkan kaidah-kaidah ataupun nilai-nilai etika ataupun juga norma dengan kenyataan yang terjadi dengan kehidupan orang yang lebih dewasa. Atau teman-teman pasti pernah membandingkan mungkin ya, hidup orang lain kok rasanya lebih enak atau lebih lebih baik dibanding kita, lalu kita merasa sedih ataupun marah dengan keadaan kita seperti itu. Lalu juga mulai mempertanyakan secara skeptis tentang sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Lalu juga ada reaksi dan ekspresi emosi ini masih labil, mungkin merasa mudah marah, mudah emosi, mudah sedih, jadi emosinya ini tidak stabil. Itulah beberapa karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Perkenalkanlah, saya Nazla Dina Zaidin akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi saya akan menanyakan kepada Bapak selaku guru BK SMA 2 Brabat, apakah Bapak pernah menjumpai kenakalan remaja yang dilakukan pada siswa atau peserta didik Bapak? Dan seperti apa contoh konkretnya begitu? Ya, kalau masalah kenakalan itu mesti sudah sewajarnya ada di sekolah, apalagi setingkat SLTA yang kemarin akhir ini sering terjadi itu mungkin kategori vandalisme atau coret-coretan.
itu yang sering terjadi coretan di kamar mandi. Itu saya melihat juga sebenarnya banyak terjadi di sekolah yang lain. Jadi termasuk kategori memprihatinkan. Ada mungkin kata-kata yang tidak pantas untuk remaja, itu harus terpampang di kamar mandi. Nah itu termasuk kategori kenakalan remaja, itu ya harus diatasi dengan bijak. Jadi menurut Bapak, solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang jelas itu potensi, itu penyimpangan ya terus harus dicegah dan disalurkan. Kalau hanya dicari siapa yang nyuri itu bukan solusi, tapi dibuat media. Maka di sekolah kami dibuat media ada semacam papan atau dinding, memang itu difasilitasi untuk anak untuk mengekspresikan angan-angan pikirannya. Kan vandalisme atau tulisannya sebenarnya kan ekspresi batin dari anak. Nah itu kita fasilitasi dengan majalah dinding atau mungkin dengan tembok yang memang ya bisa untuk tempat mengekspresikan keinginan anak. Baik, kiranya cukup 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan wawancara ini. Ridwan, kenapa kamu coret-coret tembok kelas? Apakah kamu tahu perbuatan ini melanggar peraturan sekolah? Saya tidak mencoret-coret, Bu Guru. Saya cuma ingin memperindah kelas saya saja. Alasan saja kamu ini. Saya sudah lama memperhatikan perilakumu. Peraturan sekolah tidak boleh murid mencoret-coret tembok kelas, tetapi kamu tidak mempedulikannya. Karena kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu akan dikenakan sanksi dari sekolah. Mari, ikut saya ke ruang kepala sekolah. Baik, Bu Guru. Nah, dan itulah akhir dari pembahasan kami dari kelompok 2 yang membahas mengenai tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak, yang mana sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak itu akan berbeda-beda sesuai atau seiring dengan bertambahnya usia dari anak. Pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan ini juga pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya, seperti mungkin pertumbuhan atau perkembangan fisik yang dipengaruhi oleh nutrisi atau dipengaruhi oleh gen orang tua. Lalu ada juga perkembangan intelektual yang dipengaruhi oleh faktor anak tersebut berada di lingkungan mana. Lalu ada perkembangan mengenai pemikiran sosial atau moral yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan atau pada presentasi selanjutnya.